Assalamualaikum. Assala es. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ustazah Isma Muhsanoh SAG MPD serta para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dihormati Allah, izinkanlah saya membaca susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat tanya jawab, dan yang terakhir yaitu penutup. Memulai acara pada hari ini, marilah kita buka dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Terima kasih, semoga dengan bacaan tadi acara dapat berjalan dengan lancar dan juga berkah. Acara selanjutnya yaitu pembacaan tilawah dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Saudari Ana dan Saudari Maidi. Waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan ladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu fil Qur'ani hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim.
Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas-penjelas mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Terima kasih kepada Saudari Ana dan Saudari Medi. Semoga dengan pembacaan tersebut acara kita hari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan acara selanjutnya, kami sampaikan bahwa pada acara hari ini akan terdapat hadiah menarik bagi para hadirin yang aktif dalam kegiatan di majelis ini. Tanpa menunggu waktu lama lagi, marilah kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Isma Musanoh dengan tema Ramadan Terbaruku, Mengubah Kebiasaan Buruk Menjadi Amal Jariah. Kepada Ustazah, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini alhamdulillah di tengah hujan yang cukup deras ya tadi pagi ibu-ibu, Masya Allah, kemudian hujannya berubah menjadi lebih ringan. Alhamdulillah Allah masih menyempurnakan segala nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat apalagi ibu-ibu, nikmat sehat ya Bu ya, nikmat masih bisa berkumpul bersama di Masjid Al-Hikmah, di Masjid Al-Ikhlas. Masya Allah, alhamdulillah. Betapa banyak orang-orang yang masih seringkali menghina cuaca, ya nggak Bu? Misalnya gimana? Maaf. Misalnya gimana Bu? Menghina cuaca itu gimana? Aduh hujan lagi, jadi nggak bisa apa? Misalnya nggak bisa pergi kemana gitu ya. Atau kenapa sih hujan melulu? Sebenarnya itu ucapan-ucapan yang kita seperti menghina cuaca. Padahal kata Allah di dalam hadis qudsi, la tasubbud dahra fa innallaha huwad dahr. Janganlah kita mencela cuaca, karena cuaca itu ya Allah sendiri. Maksudnya apa? Gak ada yang bisa menggerakkan hujan, terik panas matahari kecuali Allah. Jadi kalau misalnya kita mencelanya, sebenarnya kita sedang mencela Allah. Nah, jadi di tengah cuaca di Indonesia yang lagi
tidak yang fluktuatif ya ibu-ibu sekalian. Kita harus tetap meyakinkan diri kita bahwa cuaca pada hari ini adalah cuaca terbaik yang Allah berikan untuk kita. Kita tinggal mengubahnya menjadi doa-doa. Ya Allah, semoga hujannya bermanfaat. Ya Allah, semoga hujannya tidak mendatangkan banjir dan seterusnya. Seperti itu ya. Sallallahu alaihi wasallam tidak lupa tercurah kepada junjungan hidup kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, sahabat dan pengikutnya. Ya mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam barisan Rasulullah yang setia hingga akhir zaman nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama terima kasih banyak kepada semua kakak-kakak di sini. Manggilnya kakak apa ibu ya? Kakak aja ya bu ya, biar lebih muda nih, masya Allah. Ya saya jadi nggak enak nih, saya mohon izin ya berada di depan sini. Bukan berarti saya lebih bagaimana begitu ya, tapi insya Allah kita di sini untuk sharing ilmu di Masjid Al-Ikhlas yang penuh keberkahan ini. Insya Allah turun berkah dari Allah melalui para malaikatnya bu ya, rahmatnya masya Allah di bulan Ramadan, di hari Jumat ya, juga teman-teman online di sini masya Allah ada banyak sekali. Jazakumullah khair. Insya Allah materi kita pada hari ini adalah tentang Ramadan terbaruku, mengubah kebiasaan buruk menjadi amal jariah. Di hari Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam ya kakak sekalian. Sayyidul Ayyam itu artinya adalah punggawanya hari-hari. Hari yang paling utama itu adalah hari Jumat, yaitu hari ini. Dan ini adalah hari Jumat pertama di bulan Ramadan. Masya Allah, bulan Ramadan itu juga seperti bulan yang kalau ada 12 bulan Hijriyah, itu satu bulan yang paling istimewanya itu adalah bulan Ramadan. Karena satu-satunya nama bulan yang disebut di dalam Al-Quran itu hanya bulan Ramadan, sebagaimana yang tadi kakak bacakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan ya, gak ada bulan-bulan lain. Sekalipun bulan haram yang 4 itu ibu-ibu sekalian, kakak-kakak sekalian, itu tidak Allah sebutkan secara spesifik namanya, kecuali bulan Ramadan Allah sebutkan secara jelas namanya, yaitu di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Sebegitu spesialnya bulan Ramadan kakak-kakak sekalian, sampai waktu itu ada sebuah hadis yang diceritakan oleh sahabat Talhah radhiyallahu anhu. Jadi ada 2 orang sahabat dari Bani Qadhu'ah. Dari mana kak? Dari Bani Qadhu'ah, yaitu salah satu nama suku di Arab ketika itu. 2 sahabat dari Bani Qadhu'ah ini mereka belum masuk Islam, tapi mereka begitu tersentuh dengan akhlaknya Rasul, ya, kelembutan tutur katanya, keindahan Al-Quran yang bahkan ketika Al-Quran itu dibacakan, orang-orang kafir itu secara tidak sadar mereka itu bersujud. Begitu juga para jin, saking masya Allahnya bacaan ayat Al-Quran mereka sampai bersujud. Ya, bukan kehendak mereka, tapi saking merasa takjub sekali dengan bacaan Al-Quran. Nah, 2 orang dari Bani Qadhu'ah ini akhirnya memutuskan untuk masuk Islam. Mereka berdua pergi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan keislamannya. Kemudian mereka berdua, sahabat yang pertama dan yang kedua ini, kakak sekalian, mereka beribadah dengan sungguh-sungguh. Mereka bertaubat dengan dalam. Setiap mengingat dosa-dosanya mereka menangis. Mereka beribadah sampai merasa bahwa besok nih saya bakal mati nih. Jadi gimana caranya saya harus ibadah dengan sungguh-sungguh pada hari ini. Tetapi di antara sahabat yang pertama dengan sahabat yang kedua, ada sahabat yang ibadahnya jauh lebih sungguh-sungguh. Mereka berdua ini udah sungguh-sungguh nih kak, tapi sahabat yang pertama dia beribadah dengan jauh lebih sungguh-sungguh. Misalnya sahabat mereka berdua ini sama-sama sholat duha, tapi sahabat yang kedua boleh jadi sholat duhanya misalnya 2, 4, 8 rakaat. Adapun sahabat yang pertama 12 rakaat selalu setiap hari, ditambah dengan qiyamul lailnya, tahajudnya. Ya, masya Allah, beribadah dengan begitu optimal, begitu maksimal. Sampai ada panggilan untuk berjihad di jalan Allah, mereka berdua memenuhinya dengan sukacita. Wah, jihad nih, bagaimana caranya agar bisa mati fisabilillah, ya, bisa mati syahid. Mereka rindu sekali mati syahid. Kenapa sih
Apa Bu, orang itu merindukan mati syahid? Karena orang yang mati syahid itu, kakak, mati syahid dalam medan peperangan di jalan Allah, itu mereka masuk surga bil ghairi hisab. Mereka akan masuk surga tanpa perlu dihisab. Gambaran hisab itu, kalau kita gambarkan, kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Padang yang begitu panas sekali, yang matahari itu di dalam hadisnya dikatakan 1 jengkal di atas kita. Bayangin itu mataharinya. Padahal beberapa hari yang lalu ketika tidak ada hujan, itu terik, panasnya itu subhanallah kuat sekali. Di padang mahsyar itu sejengkal. Dan seluruh manusia itu, kata Rasulullah, akan dikumpulkan dalam keadaan tidak mengenakan pakaian. Kemudian kata Ibunda Aisyah, wahai Rasul, apakah laki-laki dan perempuan dalam satu tempat? Wahai Aisyah, kata Rasul, bahkan keadaannya pada hari itu lebih dahsyat daripada engkau memikirkan auratmu. Artinya panas ketika itu, dan khawatirnya kita menunggu dihisab itu Bu, luar biasa sekali. Ada orang yang saking karena panasnya matahari tadi, keringatnya itu sudah mulai menenggelamkan dirinya. Ada yang sudah sampai sekerongkongannya, menenggelamkannya, tapi ada wajah yang tetap berseri-seri, ya, seperti tidak merasa kepanasan. Semua orang tuh berpikir, bagaimana ini caranya saya bisa mendapatkan syafaat, katanya. Siapa ini yang bisa menolong kita? Dari umatnya Nabi Adam Bu, sampai umatnya Rasul kita semua sallallahu alaihi wasallam. Itu saking takutnya menunggu waktu dihisab, mencari pertolongan ke Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam? Nafsi, nafsi. Maaf, aku nggak bisa memberikan syafaat. Syafaat aku nih tinggal satu-satunya buat aku aja. Nafsi, nafsi. Pergi ke Nabi Nuh, pergi ke Nabi Ibrahim, pergi ke Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Ada satu lagi nih, ya, tempat terakhir kita meminta syafaat. Siapa itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita pergi ke Rasulullah. Semuanya berbondong-bondong menuju ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasul, berikanlah kami syafaat. Ketika semua Nabi dan Rasul mengatakan nafsi, nafsi, hanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lah yang mengatakan ana laha, ana laha. Akulah yang bisa memberi syafaat itu. Akulah yang bisa memberi syafaat itu. Seketika itu Rasulullah SAW bersujud di bawah arasy Allah dan meminta syafaat. Artinya keadaan ketika kita nanti akan dihisab Bu, sebegitu menegangkannya. Kita lari ke sana kemari memohon perlindungan dan seterusnya. Adapun orang yang mati syahid, dia akan masuk ke dalam surga bil ghairi hisab, tanpa perlu dihisab. Masya Allah. Jadi para sahabat Rasul ketika ada panggilan berjihad, mereka begitu bersemangat mempersiapkan harta benda, mempersiapkan keluarganya, menyampaikan wasiat dan seterusnya. Karena mempersiapkan diri untuk tidak kembali. Termasuk 2 sahabat dari Bani Qada'ah ini, sahabat pertama dan kedua. Mereka berperang di jalan Allah, ternyata tidak keduanya mati syahid, hanya salah satunya saja, yaitu sahabat yang pertama. Adapun sahabat yang kedua, kakak sekalian, dia masih hidup sampai 1 tahun yang akan datang. Dia masih hidup sampai 1 tahun yang akan datang. Sedangkan sahabatnya, yaitu sahabat yang pertama, sudah mati syahid. Kemudian sahabat Thalhah yang mengisahkan hadis, yang mengisahkan cerita ini, beliau tertidur dan bermimpi. Di dalam mimpinya dia sedang mengantri di depan pintu surga. Wah, aku lagi ngantri di depan pintu surga nih. Dan di depan Thalhah ada 2 orang sahabat dari Bani Qada'ah itu. Sahabat pertama yang tadi mati syahid dan sahabat kedua yang masih hidup sampai 1 tahun yang akan datang. Kata Thalhah gini, ini pasti nih malaikat bakal nyuruh masuk surga duluan nih sahabat yang pertama nih, karena dia mati syahid. Kalau menurut kakak kira-kira sahabat pertama atau kedua nih? Mungkin menurut dugaan kita juga sahabat yang pertama ya, karena mati syahid. Tapi ternyata malaikat meminta masuknya itu sahabat yang kedua dulu kak, yang masih hidup sampai 1 tahun yang akan datang. Betapa terkejutnya Thalhah ketika itu, kok bisa sahabat yang kedua? Baru tidak lama sahabat pertama dipersilakan masuk. Ketika Thalhah ingin menyusul masuk, apa kata malaikatnya? Sabar wahai Thalhah, sesungguhnya belum waktu engkau untuk masuk. Ketika itu juga Thalhah terbangun dan menceritakan keanehan kisahnya kepada sahabat yang lain. Kok bisa ya? Sahabat kedua dulu nih yang disuruh masuk.
Padahal kan yang mati syahid sahabat kedua, sahabat pertama. Padahal yang ibadahnya lebih maksimal itu kan sahabat yang pertama. Kenapa sahabat kedua dulu yang diminta untuk masuk surga duluan? Terus Kak, cerita itu dikabarkan ke para sahabat yang lain sampai akhirnya kisah itu sampai ke telinga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul mengumpulkan seluruh sahabatnya. Rasulullah bertanya, bukankah sahabat yang kedua masih hidup sampai 1 tahun yang akan datang? Bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Bukankah dia bertemu dengan bulan Ramadan? Bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Bukankah dia berpuasa, dia tilawah, dia beramal salih, dia bekerja dengan sungguh-sungguh selama bulan Ramadan? Bala ya Rasulullah. Maka sesungguhnya takaran pahala, kemudian derajat, ya, perbedaan derajat antara sahabat yang kedua dengan sahabat yang pertama itu bagaikan langit dan bumi. Masya Allah. Karena apa? Karena sahabat yang kedua bertemu dengan bulan Ramadan, langsung pahala dia melangit, kakak-kakak sekalian. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat spesial, ya. Dan pada hari ini Masya Allah, Allah menakdirkan kita untuk berada di bulan Ramadan. Maka mari sama-sama kita optimalkan. Boleh next Kak? Di sini saya mengutip Quran surah Al-Furqan ayat 68 sampai 69. Ya, ini berisi tentang dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Apa asbabun nuzul dari Quran surah Al-Furqan ini? Kakak sekalian, adalah ketika itu Ibnu Mas'ud, ya, salah satu sahabat Rasul, bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa dosa yang paling berat yang dilakukan oleh manusia? Kata Rasulullah, yang pertama adalah menyekutukan Allah. Jadi kita tidak boleh menyekutukan Allah. Orang-orang musyrik Mekah itu, kakak, mereka bukan tidak menyembah Allah, mereka menyembah Allah tapi melalui berhala, ya. Seperti misalnya ketika kita meminta sesuatu tetapi kepada benda mati atau sesuatu yang sudah tidak ada, nah itu tidak boleh. Atau sesederhana misalnya, aduh saya sakit gigi, ya, misalnya kita ngomong nih Kak di kantor, aduh aku sakit gigi nih, terus kata teman kita, ke dokter itu aja, kemarin aku ke situ sembuh. Nah, boleh nggak kira-kira kayak gitu Kak? Itu terlihat sederhana, tapi kita lupa untuk mengembalikan kesembuhan itu kepada Allah. Jadi gimana? Ke situ aja ikhtiarnya. Kemarin aku ke situ, alhamdulillah sembuh. Alhamdulillah Allah berikan aku kesembuhan. Memang terlihat sederhana, tapi kita seperti lupa untuk mengembalikan kesehatan, kesembuhan, kelapangan, segalanya itu datang dari Allah. Jadi kata Rasulullah, dosa yang pertama adalah ketika kita menyekutukan Allah, kita membunuh jiwa yang tidak berhak untuk kita bunuh. Misalnya apa Bu? Di zaman Arab jahiliyah itu Bu, mereka terbiasa untuk membunuh anak mereka ketika mereka takut miskin, ketika mereka takut tidak bisa memberikan makan, ketika yang dilahirkannya adalah anak perempuan. Karena anak perempuan tidak mendapatkan waris, ya kan, sebanyak laki-laki mungkin, atau bahkan tidak dapat sama sekali ketika di hukum Arab jahiliyah, ya kan. Kemudian mereka tidak boleh mencari nafkah. Jadi untuk apa anak perempuan? Ya, jadi mereka dengan mudahnya membunuh anak perempuan. Kemudian yang ketiga adalah melakukan perzinahan. Arab jahiliyah itu, kakak sekalian, mereka terbiasa menggilir satu perempuan dengan 10 laki-laki, diundi dengan anak panah. Itu hal yang biasa. Itu bukan dosa bagi mereka, itu memang kebiasaan. Wal'iyadzubillah. Ya. Dan inilah adalah dosa-dosa besar yang Rasulullah sebutkan. Kemudian itu kan tadi baru pertanyaan Ibnu Mas'ud kepada Rasulullah, sama Allah dikuatkan dengan diturunkannya Quran surah Al-Furqan ayat 68, bahwa benar apa yang dikatakan Rasul, 3 dosa tadi adalah dosa-dosa besar. Barang siapa yang melakukan demikian itu, kata Allah, niscaya dia akan mendapatkan dosa dan balasan yang begitu berat. Dibilang dosa atau dibilang balasan, ini kita udah merinding ya Kak, ya, kayak ya Allah, kayak kita nggak kuat deh mendapatkan azab itu, wal'iyadzubillah.
Apalagi di sini dikatakan balasan yang berat akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia kekal di dalamnya dalam keadaan terhina. Bayangkan, gak ada kesempatan untuk keluar dari neraka, kekal. Ya, orang yang musyrik, orang yang menduakan Allah, dia kekal di dalam neraka. Orang yang berzina, ketika dia tidak mau bertaubat, siapapun yang melakukan dosa tetapi tidak mau bertaubat, ya sudah, ya dosanya akan Allah lipat gandakan dan dia kekal di dalamnya. Ketika ayat ini sampai kepada kaum musyrik Bu, bukan orang-orang beriman, kaum musyrik Mekah ketika itu, mereka berkata, wahai Muhammad, apa yang engkau sampaikan itu benar, bahwa menyekutukan Allah itu dosa, bahwa berzina itu dosa, membunuh anak-anak kami itu berdosa, dan kami melakukan itu, kata mereka, dan kami terbiasa membunuh, kami terbiasa berzina. Kalau begitu, apa artinya kami kalau kami masuk Islam, katanya? Apakah Allah akan menghapuskan dosa-dosa kami ketika kami masuk Islam, wahai Muhammad, kata mereka. Barulah kemudian Allah menurunkan firman di ayat berikutnya, yaitu Quran surah Al-Furqan ayat 70. Apa ayatnya? Boleh next, Kak? Allah berfirman, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal salih, maka mereka itulah yang akan Allah ganti keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan. Bayangkan di sini Allah menggunakan kata yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, akan Allah ganti dosa zinanya, dosa membunuhnya, dosa syiriknya akan Allah ganti menjadi kebaikan-kebaikan. Wa kanallahu ghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kita bukan orang musyrik Mekah ya, yang ketika itu banyak melakukan dosa-dosa besar, bukan. Maka ketika kita mau bertobat kepada Allah, Allah pasti menerima, Allah pasti mendengar. Kita tidak melakukan dosa-dosa besar, kakak-kakak sekalian. Maka selangkah kita mendekat kepada Allah, Allah akan jauh mendekati kita. Kita berjalan pelan, Allah berjalan cepat kepada kita. Kita berjalan cepat menuju Allah dengan taubat kita, Allah berlari kepada kita. Nah, itu nyata adanya. Kenapa? Karena Allah Ghafurur Rahim. Apalagi hanya untuk mengubah kebiasaan buruk kita untuk menjadi amal solih, amal jariyah, itu mudah sekali bagi Allah menukarnya. Sebagaimana Allah yubaddil, Allah mengubah ya dosa-dosa besar orang-orang musyrik Mekah ketika itu menjadi kebaikan-kebaikan. Boleh next, Kak? Nah, Allah menggunakan kata yubaddilu yang artinya itu mengganti, bukan sekedar menghapus. Ya. Misalnya apa? Kakak pernah mendengar salah seorang sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Wahsy. Wahsy itu adalah seorang budak kafir, ya. Dia dengan tombaknya ketika di perang Uhud membunuh salah seorang yang paling dicintai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu siapa? Hamzah, pamannya Rasul. Wah, Rasulullah hatinya kacau balau ketika itu mendengar bahwa Hamzah telah terbunuh. Itu kalau Rasul tidak menguatkan dirinya, jatuh beliau. Kenapa? Karena Hamzah pamannya ya telah gugur dalam perang Uhud, yang ketika itu umat Islam sudah hampir menang, tapi menjadi kacau balau. Bahkan geraham Rasul patah, ya, berdarah-darah. Yang menjadi tamengnya Rasul itu dihitung belasan luka di dalam tubuhnya melindungi Rasul ketika perang Uhud. Nah, Wahsy ini dia berhasil membunuh pamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ketika Fathul Mekah, Rasulullah dan para sahabatnya itu berhasil menaklukkan kota Mekah. Bukan menjajah ya kakak sekalian, menaklukkan kota Mekah, datang dengan keselamatan. Ya, ketika orang-orang berkata ini adalah Yaumul Malhamah, ini adalah hari kalian akan dihabisi dan seterusnya. Kata Rasul tidak, Fathul Mekah adalah Yaumul Marhamah. Ini adalah hari yang penuh dengan kasih sayang. Wahsy ini ketakutan. Bagaimana kabar aku nih yang sudah membunuh orang tercintanya Rasul?
Apakah kalau aku masuk Islam, taubat aku akan diterima, Rasulullah akan memaafkan aku? Tapi Wahsy teringat firman Allah yang ini gitu, bahwa siapa yang bertaubat, beramal solih, beriman kepada Allah, pasti akan Allah ampuni. Berbekal ayat-ayat ampunan Allah, dia datang kepada Rasul, memohon maaf begitu dalam, bertaubat, ya, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah menerima nggak, Kak? Rasulullah memaafkannya, Rasulullah menerimanya. Tetapi apa kata Rasul? Wahai Wahsy, jangan terlalu sering engkau menghadirkan wajahmu di hadapan aku, kata Rasul. Karena Rasulullah nggak kuat. Jadi alih-alih Rasulullah memalingkan muka dari Wahsy, Wahsy sadar diri. Oh, di situ ada Rasul. Berarti aku nggak boleh ke situ. Oh, Rasulullah ada di situ, berarti aku bisa nih ngintip dari sebelah sini, ya. Masya Allah. Maka dengan tombaknya Wahsy itu pula, kakak sekalian, dalam perang Yamamah, di kekhalifahannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dengan tombaknya Wahsy juga berhasil membunuh nabi palsu, yaitu siapa? Musailamah Al-Kadzab. Kemudian hari itu Wahsy mengatakan, dengan tombak ini aku membunuh orang yang paling dihormati dalam Islam, dan dengan tombak ini pula aku membunuh orang yang paling dimusuhi dalam Islam. Ya, tapi Rasulullah udah nggak ada. Tapi Wahsy tetap berupaya bagaimana agar dosa-dosa dia, keburukan dia itu bisa berubah arah, ya, menjadi pahala, menjadi karunia yang luar biasa di sisi Allah. Maka itu juga, Kak, yang harus kita upayakan. Bagaimana dulu mungkin energi yang kita miliki ini salah arah, kemudian kita alihkan menjadi hal yang bernilai pahala di sisi Allah. Misalnya dulu atau bahkan, ya, sampai sekarang kita suka scrolling yang tidak menentu arah. Coba sekarang kita share ayat atau hadis, ya, yang ini bisa lebih bermanfaat untuk kita yang membaca dan orang lain yang ikut membaca, tanpa ada maksud untuk menyindir atau melukai perasaan orang lain. Ya, misalnya ada satu hari satu hadis atau satu hari satu ayat. Sebelum kita scrolling secara berlebihan, coba deh kita baca dulu ayat-ayat hikmah, hadis-hadis hikmah yang kemudian kita share, yang tanpa kita sadari orang yang membaca ikut membaca ayat itu dan menjadi pahala. Bukankah ketika kita menunjukkan pada satu kebaikan kepada orang lain dan orang lain menerima kebaikan itu, pahalanya akan mengalir kepada kita. Itulah yang disebut dengan amal jariyah, amal yang mengalir. Ketika kita menyedekahkan sebagian harta kita, misalnya untuk pembangunan masjid, ya, selama masjid itu masih berdiri, selama masjid itu masih bermanfaat, Masya Allah, kakak-kakak sekalian, dihitung berapa banyak orang yang sholat di masjid itu, sebanyak itu pula pahala yang kita dapatkan. Karena sedekah yang kita niatkan untuk wakaf pembangunan masjid misalnya, atau menyediakan Al-Quran di masjid, di TPA. Masya Allah, ini pahalanya terus mengalir untuk kita. Dulu kita tujuan bekerja itu untuk hal-hal duniawi, misalnya apa? Mencari nafkah. Apakah kita bekerja untuk mencari nafkah itu adalah pilihan yang salah? Tidak, itu juga perintah Allah. Tapi harus kita yakini bahwa karena mencari nafkah adalah perintah Allah, maka aku jalani ini, ya Allah. Aku lakukan pekerjaanku ini, ya Allah, karena Engkau. Jadi namanya niat itu, kakak sekalian, kita setiap hari harus mentajdidun niyah, memperbaharui niat kita. Kenapa Rasulullah mengajarkan kita setiap keluar dari rumah, apa doanya? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Ya Allah, aku bertawakal kepada Engkau. Ini adalah bentuk penyandaran diri kita bahwa apapun yang terjadi, ya, dalam perjalanan, di kantor dan seterusnya, itu sudah qadarullah, sudah takdirnya Allah. Apapun yang akan kita lakukan, kita niatkan karena Allah. Maka apa yang membedakan, ya, amal ini sama-sama baik. Misalnya ada orang yang memberi makan kepada orang yang membutuhkan,
tapi dia bukan orang yang beriman misalnya, ya. Dengan orang yang beriman memberikan makan untuk orang yang membutuhkan, kira-kira siapa yang mendapat pahala? Tentu saja orang yang beriman. Karena orang yang tidak beriman, ya kepada siapa dia meminta pahala itu, kepada siapa? Mengapa dia memberi makan? Karena sisi manusiawinya saja, dalam tanda kutip ya Bu, itu sebenarnya bukan saja, tapi saya katakan karena sisi manusiawinya saja. Adapun orang beriman, dia memberi makan kepada orang yang membutuhkan, selain karena sisi manusiawinya tadi, juga karena itu adalah perintah Allah untuk kita berbagi, karena itu ajarannya Rasulullah SAW. Ketika kita menyadari bahwa Rasulullah memerintahkan kita untuk tersenyum, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Kemudian kita ingat nih, oh ya itu kan ada hadis Rasul tuh kayak gitu. Kemudian kita senyum, itu ada pahalanya, ya. Daripada mungkin senyum yang kita lontarkan untuk orang lain tanpa niat karena Allah atau untuk mengikuti Rasulullah. Ya, kenapa kamu senyum? Kebiasaan aja, gitu. Ya berarti hanya sekedar kebiasaan. Makanya penting sekali bagi kita untuk membentuk kebiasaan kita berdasarkan perintah Allah dan contoh dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bangun pagi, kenapa kita berwudu dulu misalnya? Ya karena Rasulullah menyunahkannya seperti itu. Padahal misalnya kita nggak maksud untuk sholat, ya. Atau cuci tangan dulu. Kenapa kita cuci tangan tidak langsung aja kita masukin ke dalam ember yang lebih banyak airnya? Kenapa harus pakai gayung? Mungkin orang lain yang melakukan itu bisa jadi tidak tercatat pahala untuk dia. Tapi karena kita tahu bahwa Rasulullah mengajarkan kita untuk ambilnya dari gayung dulu. Dari gayung diambil baru kita cuci tangan. Tidak mengotori air di dalam ember. Nah itu kita dapat pahala sunnah, kakak ibu sekalian. Ada yang gak suka kurma? Ya mungkin orang Indonesia kadang-kadang gak suka kurma ya Bu ya, terlalu manis misalnya. Padahal Masya Allah banyak sekali manfaat di dalam kurma. Tapi ketika kita memaksakan diri kita untuk makan kurma walaupun hanya 1 biji Kak, karena ini adalah sunnah Rasul, Masya Allah, itu pahalanya berlipat-lipat. Pahala yang pertama karena kita mengikuti sunnah Rasul SAW. Pahala yang kedua karena kita memaksakan diri kita, karena itu adalah hal yang berat. Kata para ulama kakak, al-ajru ala qadril masyaqqah, bahwa pahala itu sebanding dengan masyaqqah, kesulitan yang kita lalui. Mungkin ada yang datang ke sini dengan jarak yang begitu jauh, pasti pahalanya berbeda dengan yang dekat dan sangat ringan sekali. Dia tentu saja ada pahalanya juga, tapi berbeda dengan yang ibu-ibu yang harus misalnya menyiapkan anak-anaknya dulu, suaminya ini, wah Masya Allah. Berbeda dengan yang biasa-biasa saja. Kemudian misalnya dulu kita, atau bahkan sampai sekarang, kita suka overthinking ya Bu ya. Gimana nih kalau nanti begini itu dan seterusnya, apalagi cuaca yang tidak menentu. Gimana kalau anak saya sakit 3 hari demamnya gak beres-beres, saya harus gimana ya, padahal saya masih harus bekerja dan seterusnya. Jangan kita pernah membenturkan banyak amal soleh di hadapan kita kakak sekalian. Pekerjaan yang kita lakukan sekarang itu adalah amal soleh yang memang dari awal kita niatkan itu karena Allah. Mendidik anak-anak kita juga, menjaga anak-anak kita juga, itu adalah amanah yang Allah berikan dan itu adalah kewajiban. Pasti akan ada jalan keluarnya. Maka apa? Jadikan kekhawatiran kita itu doa yang kita panjatkan kepada Allah yang menggenggam segala urusan kita. Jadi kalau kita gambarkan tawakal itu bulat kakak sekalian, jangan kita jangan kita potong-potong lingkaran itu, kita berikan secara sempurna kepada Allah. Ya Allah, aku tawakal ya Allah. Kalau kita potong, nanti ini gimana, nanti ini gimana. Tawakal kita kepada Allah itu harus sempurna dengan mempersiapkan diri kita, plan A, plan B, ibadah-ibadah, supaya boleh nggak Kak kita misalnya bertawasul dengan amal soleh kita. Misalnya anak kita sakit, terus kita ingat nih, dulu saya pernah melakukan amal soleh, ya kan, misalnya misalnya memberi makan anak yatim. Ya Allah, kalau dulu waktu itu saya memberikan sekian jumlah anak yatim makan, benar-benar ikhlas karena Engkau ya Allah, benar-benar Engkau nilai sebagai amal solih,
dalam catatan amal baik hamba ya Allah, maka ya Allah bantu sembuhkan anak saya. Boleh Bu, kita bertawasul dengan amal solih kita. Makanya kita harus punya tabungan amal solih yang bisa jadi hanya kita dan Allah aja yang tahu. Sehingga sewaktu-waktu ketika kita membutuhkan dalam keadaan terjepit, pekerjaan belum beres juga gimana ya Allah, tolong ya Allah, bantu ya Allah. Untuk lebih afdol misalnya, Allah kalau memang waktu itu aku melakukan ini dan itu dan seterusnya itu karena Engkau ya Allah, tolong bantu selesaikan, misalnya seperti itu. Ya, jadi kita ubah overthinking kita yang sebenarnya itu sangat manusiawi sekali, tapi kita ubah hal-hal yang kalau terlalu berlebihan malah menjadi penyakit. Nah, lebih baik kita panjatkan menjadi doa ya di sepertiga malam terakhir. Kenapa harus sepertiga malam terakhir? Karena di dalam hadis yang sahih dikatakan bahwa di sepertiga malam terakhir itu, kakak sekalian, Allah itu turun ke langit dunia. Kata Allah, siapapun yang meminta pada malam ini pasti akan aku beri. Siapapun yang memohon ampunan pasti akan aku ampuni, kata Allah. Nah, itu kapan waktunya? Di sepertiga malam terakhir. Masya Allah. Boleh next Kak? Nah, maka untuk kita mungkin yang masih meniti ya, masih berjalan pelan di atas jalan takwa, masih berjalan pelan di atas jalan keistiqomahan dalam iman dan Islam. Mudah-mudahan Quran surah Az-Zumar ini bisa menjadi hiburan untuk kita. Quran surah Az-Zumar ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Allah nggak bilang wahai hamba-hambaku yang gemar sekali berdosa. Wahai hambaku yang hari ini kamu tobat, besoknya kamu udah melakukan dosa yang sama lagi. Wahai hambaku yang tobatnya itu seperti taubat sambal gitu ya. Allah nggak bilang seperti itu. Tapi Allah bilang, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Allah nggak bilang pendosa. Allah bilang kita melampaui batas. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Bahkan taubat seorang hamba itu masih Allah dengar, ya kan kakak sekalian, sampai ruh itu mendekati kerongkongan kita. Kan ruh itu dicabut dari kaki ya, dari kaki sampai kerongkongan. Kalau sebelum sampai kerongkongan kita masih mau mendengar talqin orang yang menalkin kita mau mengucapkan Allah, la ilaha illallah, Allah mendengar, Allah masih menerima taubat kita. Ya, Masya Allah. Sebegitu luasnya rahmat Allah, tidak akan pernah kita bayangkan dosa kita yang sebegitu banyaknya bisa dengan mudah Allah mengampuninya asal kita mau bertobat kepada Allah. Boleh next Kak? Nah, jadi kakak sekalian, mari kita berubah dari diri kita yang dulu mungkin banyak lalainya ke diri kita sekarang yang insya Allah bisa lebih bernilai. Bernilai dengan apa? Dengan hikmah, dengan pahala, amal solih ya. Karena Ramadan ini kakak sekalian adalah bulannya taubat, bulannya tazkiyatun nafs, dan bulannya mujahadah. Boleh next? Nah, kita mulai dulu dengan taubat. Ketika itu Rasulullah SAW ya sedang berkhutbah di depan para sahabatnya. Namanya khutbah Rasul, kakak sekalian, itu satu orang pun tidak ada yang mau tertinggal dari khutbah Rasul. Semua hadir di masjidnya Rasul SAW mendengarkan khutbahnya Rasul, baik dari laki-laki ataupun perempuan, orang dewasa ataupun anak-anak, semua hadir mendengarkan khutbahnya Rasul SAW. Ketika Rasulullah selesai berkhutbah secara umum, beliau melipir nih kakak sekalian. Melipir kemana? Ke bagian akhwatnya saja, ke bagian perempuannya saja, ke bagian ibu-ibunya saja. Nah, apa pesan dari Rasul SAW? Pesan pertama yang terucap dari lisan Rasul SAW adalah, wahai sekalian wanita,
perbanyaklah istighfar dan bersedekahlah. Nah, kakak sekalian, ternyata 2 itu pesan Rasulullah SAW untuk kita. Perbanyaklah istighfar dan bersedekahlah. Istighfar ini maknanya apa sih Kak? Maknanya kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertaubat kepada Allah. Ya Allah, ampuni ya Allah. Hari ini kita beristighfar, atau jangankan hari ini ya, pagi ini kita sudah beristighfar kepada Allah. Siang hari kita melakukan dosa, kemudian sore harinya kita beristighfar. Apakah Allah tidak akan mendengar? Allah masih mendengar. Allah tetap akan mendengar. Sampai titik darah penghabisan, Allah akan terus menerima taubat kita. Syaratnya tadi ya, selama ruh itu tidak melewati kerongkongan, kita pasti akan diterima taubatnya oleh Allah. Bagaimana cara kita beristighfar kakak-kakak sekalian? Ya, di bulan Ramadan ini ya, bulan yang penuh ampunan, bulan yang akan banyak sekali waktu-waktu mustajab, waktu-waktu dikabulkannya doa. Doa orang yang berpuasa diijabah. Waktu sahur adalah waktu yang penuh keberkahan untuk dikabulkannya doa-doa, sepertiga malam terakhir karena itu ya. Kemudian menjelang berbuka, itu juga waktu yang mustajab. Banyak sekali ketika kita sedang berpuasa itu waktu-waktu yang mustajab. Maka di waktu-waktu itu mari sama-sama kita beristighfar kepada Allah. Caranya bagaimana? Kalau cuma dengan istighfar aja, astagfirullahaladzim, boleh nggak Kak? Boleh banget. Allah nggak meminta banyak, kamu harus menyiapkan A, B, C dan seterusnya. Enggak. Kita sadar nih di jalan, misalnya pikiran kita melanglang buana entah kemana gitu ya, kemudian kita kayak mikirin apaan ya, nah kita langsung istighfar ya, astagfirullahaladzim gitu ya. Itu cukup asalkan kita dengan mindful ya, kita secara sadar beristighfar kepada Allah. Bukan misalnya ketika melihat anak itu susah diatur atau anak kita berantem di rumah, kita istighfar dengan astagfirullahalazim ya, kita kayak marah ya. Jadi bukan yang seperti itu. Istighfar yang saya maksudkan adalah istighfar yang ke dalam ya, bukan yang keluar aja, tapi ke dalam juga astagfirullahalazim, yang benar-benar kita tuh kayak minta, ya Allah ampuni ya Allah dosa yang lalu dan yang hari ini, ya Allah ampuni ya Allah. Bahkan saking pentingnya pertaubatan itu kakak sekalian, selain tadi yang menjadi wasiatnya Rasul untuk para perempuan, yaitu perbanyak istighfar dan sedekah, Rasulullah SAW pun sampai mengajarkan doa yang namanya Sayyidul Istighfar, penghulunya istighfar. Sayyidul Istighfar adalah doa yang ketika kita membacanya di pagi hari dengan penuh keyakinan Allah akan mengampuni kita, bahwa kita ini adalah hamba Allah yang lemah, bahwa kita ini tidak bisa melakukan apapun kecuali atas izin Allah. Kemudian kita tidak menjumpai waktu sore alias Allah telah mewafatkan kita, maka kita termasuk ahlul jannah. Dan barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di waktu sore dengan penuh keyakinan dan kita tidak menjumpai waktu pagi alias Allah telah mewafatkan kita, maka kita termasuk ahlul jannah. Tampak sederhana cara kita menjadi ahlul jannah, cukup dengan istighfar kepada Allah. Kalau kita melihat itu hal yang sederhana, berarti kita belum terlalu maksud betapa kita mohon ampun sama Allah ini adalah sangat penting sekali ya. Karena memang Allah maha pengasih dan maha penyayang itu Kak. Kita istighfar, Allah langsung dengar. Kita mohon ampun, Allah ampuni gitu. Asalkan mau minta enggak. Jangan kita, tapi gimana kalau misalnya pagi saya beristighfar, jangankan nunggu siang, duha aja saya udah melakukan dosa, gak apa-apa istighfar lagi. Yang salah itu adalah ketika kita menjadi orang yang munafik. Istighfar, ya ini udah astagfirullah, hanya di hadapan orang-orang beriman. Tetapi di belakangnya ketika dia sendiri di dalam rumahnya, di dalam kamarnya, dia gak mau sholat, dia tidak mau menghamba kepada Allah. Inilah orang munafik kakak sekalian ya, yang di hadapan orang-orang beriman tampak seperti orang beriman,
Dan ini sudah ada sejak zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketika tidak bersama Rasul, tidak bersama dengan orang beriman, mereka menjelek-jelekan Rasulullah. Aku bohongan doang, sholat di depan dia. Sebenarnya aku nggak sholat. Aku bohongan doang ngaji di depan dia. Aku juga nggak bisa ngaji. Ngapain ngaji? Nah, jangan kita menjadi orang yang munafik. Apakah kakak-kakak tahu ketika kita kelak ya sudah melewati yaumul hisab, ya hari perhitungan tadi, ketika kita mau masuk ke surga nih kak, amin ya Allah ya Rabbal Alamin, kita harus melewati jembatan yang namanya Shiratal Mustaqim. Di dalam hadis itu dikatakan jembatan Shiratal Mustaqim itu tipisnya bukan main, tipis sekali. Tapi selama ada iman di dalam hati kita, selama kita sudah beres dengan hisab kita, pasti kita bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu. Tapi caranya beda-beda. Di dalam hadis dikatakan ada yang secepat kilat. Masya Allah. Kebayang ya keimanannya seperti apa. Allah menerima taubatnya itu bagaimana sampai bisa secepat kilat dia melewati jembatan Shiratal Mustaqim langsung masuk surga. Kalau kita nggak bisa bu, kakak melewati jembatan Shiratal Mustaqim, di bawahnya itu adalah api neraka. Ada yang melewatinya dengan seperti orang menunggangi kuda, cepat juga berlari, ada juga berjalan pelan, tertatih sampai jongkok, ya, terseok-seok pun ada. Asal bisa lolos, alhamdulillah. Dan setiap orang beriman itu membawa cahaya. Nah ini di dalam Quran surah Al-Hadid dikatakan seperti itu, orang beriman itu membawa cahaya ketika mereka melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Jadi walaupun setipis apapun itu kita masih tetap bisa melihat jembatan itu. Adapun orang-orang kafir, kakak sekalian, buru-buru melewatin, baru mau melangkah dia sudah langsung jatuh, masuk ke dalam api neraka. Tapi orang munafik, perhatikan, Allah masih memberikan dia kesempatan seolah-olah dia bisa melewati jembatan itu. Caranya gimana? Allah biarin, gak Allah langsung jatuhkan. Jadi awalnya dia mengikuti orang-orang beriman, menggunakan cahayanya orang beriman. Tapi otomatis orang beriman itu jalannya jauh lebih cepat daripada orang munafik. Kata orang munafik apa? Unzuruna naqtabis min nurikum. Tungguin dong, aku lagi ngambil cahaya dari kamu. Pelan-pelan jalannya. Kemudian kata orang beriman apa? Qila rji'u wara'akum faltamisu nura. Balik aja ke belakang, minta cahaya kamu sendiri. Kita juga tadi dapat cahaya, kenapa kamu enggak balik-balik? Kata orang beriman. Padahal apakah mereka mendapatkan cahaya? Enggak. Allah seolah pengen menipu mereka, sebagaimana mereka menipu Allah ketika mereka di dunia. Seolah-olah kamu enggak masuk neraka, kamu bisa pelan-pelan nih ngelewatin jembatan Shiratal Mustaqim, padahal di tengah-tengah kamu akan kehabisan cahaya dan kamu akan terjatuh masuk ke dalam api neraka. Wala'iyadzubillah. Nah, itu ya salah satu sifat yang harus kita jauhkan diri kita dari selama kita hidup di dunia ini, yaitu apa? Sifat munafik, ya, sifat munafik. Bagaimana caranya? Ketika kita berbicara kita harus jujur, ya kan? Ketika kita berjanji kita harus bisa menepati sebisa mungkin. Kalau nggak bisa kita jelas-jelas mohon maaf, ya, atau kita cari gantinya apa misalnya. Kemudian ketika orang mempercayakan kita, jangan kita berkhianat. Orang sudah mengamanahkan kita, tahu-tahu kita lari ya dari amanah itu, atau kita tidak menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Nah, ini nggak boleh. Bersama siapapun kita bekerja, hatta dengan orang yang mungkin tidak seiman dengan kita tetap harus menggenggam teguh ya untuk terjauh dari sifat kemunafikan itu. Boleh next Kak? Nah, berikutnya adalah perbanyak sedekah. Ya. Jadi tidak cukup kita dengan beristighfar, mari sama-sama kita memperbanyak sedekah. Apalagi kakak-kakak sekalian, di bulan Ramadan ini ada satu sedekah yang luar biasa sekali. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa memberi makan orang yang berpuasa,
untuk berbuka, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa itu. Walaupun hanya dengan 1 biji kurma, wahai Rasul, walaupun hanya dengan 1 biji kurma. Makanya penting sekali Kak untuk kita nih. Misalnya kita punya uang sekian, coba kita kita sisihkan hanya 10-20 ribu ke orang yang terbiasa memberikan takjil gratis. Ikut nyumbang ya, atau kalau nggak pakai uang nggak apa-apa, misalnya kita bikin sesuatu kita kasih. Nah ini cara kita bisa mendapatkan pahala double ya, lebih banyak dari pahala kita sendiri. Mungkin dalam 1 hari puasa kita ini ada tergoresnya niat yang kurang tepat, ucapan yang menyakiti orang lain dan seterusnya, kita sempurnakan dengan memberikan takjil untuk orang yang berpuasa. Kalau misalnya kita belum mampu untuk melakukan ini, kita bisa melakukan sedekah yang lain banyak sekali. Kata Rasul, ucapan yang baik adalah sedekah. Beramal baik adalah sedekah. Jadi bisa juga dengan tangan kita ya, bekerja, melakukan suatu hal yang baik itu sedekah. Senyum adalah sedekah. Jadi 2 ini kakak ibu sekalian, pesan dari Rasulullah SAW untuk kita memperbanyak bertaubat kepada Allah dan bersedekah. Boleh next Kak? Yang berikutnya yang harus kita siapkan juga adalah mentazkiyah diri kita. Apa itu tazkiyatun nafs? Tazkiyatun nafs adalah penyucian jiwa. Jiwa ini kalau kita bahasakan apa ya? Emosional mungkin ya, emosi yang ada di dalam diri kita. Kalau kita ibaratkan menyucikan hati kita juga boleh ya. Bagaimana cara kita bisa menyucikan jiwa kita atau mentazkiyatun nafs, mentazkiyah diri kita? Adalah tentu saja yang pertama kita harus mengetahui penyakit jiwa, penyakit hati kita. Dan ini adalah penyakit yang paling mendasar, yaitu apa? Riya atau sombong. Misalnya kita mau sedekah ya kan, ke kelopak masjid. Uangnya misalnya berapa Kak? 10 ribu. Tapi pas kita pengen infak, jamaahnya belum banyak ya kan. Terus kita mikir, aku mau infak 10 ribu nih, tapi nanti deh nunggu agak banyak kan biar orang pada ngeliat. Nah ini udah sombong, udah riya. Atau kita sholat, lagi banyak orang nih, sholatnya harus dibagus-bagusin. Ini juga termasuk ke dalam riya. Apakah kemudian kita harus meninggalkan sedekah itu? Apakah kemudian kita harus meninggalkan sholat itu? Dan akhirnya sholatnya kita jelek-jelekan? Tentu saja tidak. Kita tidak boleh meninggalkan amal solih karena kita takut riya, karena kita takut sombong, karena kita takut ujub. Tidak boleh kita meninggalkan amal soleh itu. Amal soleh itu harus tetap kita lakukan. Sedekah itu harus tetap kita berikan. Sholat itu harus kita tetap lakukan dengan sebaik-baiknya gerakan. Tapi gimana dengan riya yang sudah lebih dahulu masuk ke dalam hati kita? Kita istighfari Bu, kita istighfari Kak. Astagfirullahaladzim ya Allah, aku bersedekah karena Engkau ya Allah. Adapun perasaan riya tadi ya Allah, tolong ampuni ya Allah, karena sesungguhnya itu adalah bisik-bisikan setan. Udah langsung bismillah kita infakin, udah langsung bismillah kita fokus sama bacaan sholat kita. Nah makanya minimal kakak ibu sekalian, kita harus tahu bacaan sholat kita. Tapi nggak tahu bahasa Arab misalnya ya, nggak tahu Al-Fatihah apa artinya. Minimal kita tahu arti takbir, takbiratul ihram. Gimana bunyi takbiratul ihram Kak? Allahu Akbar. Apa arti Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Apa yang ada di dalam hati kamu itu, kesombongan kamu itu kecil, masalah kamu itu kecil, diri kamu yang mungkin orang lain anggap kamu itu besar. Misalnya anak-anak kita begitu mengeluh-elukan kita, kamu itu kecil di hadapan aku. Dengannya kita menyadari bahwa Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Siapalah kita ya, apalah kita di hadapan Allah. Sami'allahu liman hamidah. Apa arti sami'ah? Mendengar. Allah mendengar apa? Pujian kita, kita bagus-baguskan.
bacaan kita di hadapan Allah, ya, zikir kita di hadapan Allah. Kenapa? Karena Allah sedang mendengar kita, mendengar doa-doa kita. Sambil nanti pelan-pelan insya Allah kakak-kakak semua di sini belajar, kita baca tafsirnya. Apa sih makna dari surah Al-Fatihah? Oh, ternyata surah Al-Fatihah itu artinya adalah, maknanya adalah dialog, ya, antara seorang hamba dengan Allah. Itu dialog. Ternyata kita membaca surah Al-Fatihah itu kita lagi ngobrol sama Allah. Ketika kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nah disitulah batas obrolan kita sama Allah. Ayat sebelum iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah pujian kita untuk Allah. Setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itulah permintaan kita kepada Allah. Kita minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah hamba ya Allah jalan yang lurus. Nanti bisa kita baca sama-sama insya Allah. Kakak baca di rumah atau lihat kajiannya tentang tafsir surah Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah ini adalah syarat sahnya sholat, dia termasuk rukun sholat. Kemudian yang berikutnya adalah lalai, ya. Lalai itu apa sih? Para ulama mengatakan bahwa hal yang paling penting di bulan Ramadan adalah waktu. Dan waktu inilah yang sering kita lalaikan, padahal dia tidak bisa kembali lagi. Maka bagaimana caranya agar kita tidak lalai? Kita bisa ihtimam terhadap 5 waktu sholat. Apa itu ihtimam? Ihtimam adalah memperhatikan 5 waktu sholat. Jangan sampai misalnya ketika azan asar, loh kok udah asar aja, perasaan tadi baru zuhur. Nah, ketika azan maghrib, loh kok udah maghrib aja, padahal perasaan baru aja tadi asar. Kerjaan saya belum selesai kok udah maghrib aja, misalnya, ya. Walaupun sebenarnya waktu maghrib itu waktu yang paling kita tunggu-tunggu kalau di bulan Ramadan. Artinya adalah kita tidak boleh melalaikan minimal waktu sholat. Kalau kita perhatian, kalau kita memperhatikan waktu-waktu sholat ini, insya Allah waktu-waktu yang lain juga akan terjaga. Bagaimana cara kita bisa memperhatikan waktu sholat? Misalnya, kalau subuh jam berapa tadi, Kak? Jam 4 lewat 40 ya, sekitar 40 ya, 41. Nah, kalau memang kita memperhatikan waktu sholat, maka kita akan berwudu sebelum datangnya waktu sholat. Mau itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kita akan terlebih dahulu memiliki wudu kalau memungkinkan. Bahkan wudu yang kita siapkan sebelum waktu sholat ini berpahala lebih besar daripada wudu yang menjadi syarat sahnya sholat ketika kita mau sholat. Karena ini membuktikan kesungguhan kita di hadapan Allah, bahwa ya Allah, sebentar lagi Engkau memanggil, sebentar lagi waktunya sholat. Sholat itu kakak sekalian jangan kita anggap sebagai jeda yang merepotkan kita dari bekerja, dari memasak, dari belajar, dari apapun. Jangan. Sholat itu adalah waktunya kita mengistirahatkan jiwa kita, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Rasulullah itu kakak sekalian ketika lelah sekali ya, beliau akan mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihni bis shalah. Wahai Bilal, istirahatkanlah aku dengan sholat. Maka seketika itu Bilal naik kemudian mengumandangkan azan. Jadi kita bekerja untuk menanti waktu sholat, ya, bukan kita bukan sholat itu menjadi jeda, enggak. Adapun pekerjaan-pekerjaan kita itulah jeda kita untuk menanti waktu sholat. Bahkan saking istimewanya sholat ini kakak sekalian, semua perintah yang Allah berikan kepada kita, sunnah yang Rasulullah titipkan kepada kita, itu datangnya dari Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW, kecuali sholat. Sholat itu satu-satunya perintah yang Rasulullah jemput dengan Isra Mi'rajnya. Isra artinya perjalanan malam, adapun Mi'raj ketika Rasulullah naik, ya, dan menerima perintah 5 waktu sholat. Kenapa coba Allah kasih sholat?
untuk menenangkan jiwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu ditimpakan kesedihan yang begitu dalam, ditinggalkan sekaligus oleh dua orang yang beliau cintai, yaitu pamannya Abu Thalib dan ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Saking beratnya itu kakak sekalian, Rasulullah itu sampai bilang, tidak ada ujian yang aku lebih berat rasakan kecuali ketika Abu Thalib itu sudah wafat. Hinaan, cacian, serangan secara fisik, wah itu berturut-turut. Ketika Abu Thalib sudah wafat, tidak ada lagi yang menjadi tameng Rasulullah SAW. Maka kemudian Allah menghiburnya ya dengan diperjalankan di waktu malam dan dinaikkan ya menghadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian menerima perintah sholat. Maka seharusnya sholat juga kita upayakan menjadi obat untuk hati kita, untuk overthinking kita, untuk pekerjaan kita yang kayak gak beres-beres. Padahal pekerjaan itu Allah yang kasih, solusinya ada di Allah. Untuk cara kita mendidik anak-anak kita, membersamai suami kita, ini gimana ya Allah? Minta kepada Allah lewat berdirinya kita untuk sholat. Kemudian berikutnya, mengistiqomahkan zikir dan bermunajat melalui doa kepada Allah. Bagaimana cara kita mengistiqomahkan zikir kita, kakak sekalian? Ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, barang siapa yang beristighfar kepada Allah, membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, berarti berapa bu hitungannya? 99 kali. Kemudian menyempurnakan hitungannya menjadi 100 hitungan dengan membaca La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setiap selesai 5 waktu sholat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya meski dosanya sebanyak buih di lautan. Masya Allah. Siapa yang bisa menghitung buih di lautan? Setiap ombak datang ada buihnya, ombak datang lagi ada buihnya lagi. Sebanyak itu, bahkan mungkin lebih banyak daripada itu dosa yang kita lakukan di hadapan Allah. Tapi ternyata dengan kita mengistiqomahkan zikir setiap selesai sholat 5 waktu, gak harus di semua sholat kakak, gak harus di sholat duha kita baca juga, sholat qiyamul lail kita baca juga, enggak. Cukup 5 sholat fardu. Selepas sholat fardu kita baca, kita beristighfar dulu kepada Allah, kemudian kita subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kemudian kita sempurnakan hitungannya menjadi 100 ya. Insya Allah Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Nah kemudian yang keempat adalah memaafkan dan mendoakan kebaikan untuk orang lain. Ini adalah obat dari penyakit hati dendam. Insya Allah kakak-kakak semua di sini sudah tidak ada lagi dendam di dalam hatinya. Memang dendam itu tidak datang secara tiba-tiba, kak. Biasanya dendam itu datang dari diri yang terzolimi, hati yang tersakiti oleh orang lain, hati yang terzolimi oleh orang lain. Berat untuk kita memaafkan. 1 hari lewat, 3 hari bahkan lewat, setahun 2 tahun lewat. Nah ini lama-kelamaan ternyata menjadi dendam. Padahal dendam itu adalah hal yang dilarang oleh Allah, oleh Rasulnya. Apakah kita boleh sakit hati? Boleh nggak kita sakit hati, kak? Sakit hati itu boleh. Orang menzolimi kita, kemudian kita kesal dengan orang itu, boleh. Yang tidak boleh ketika perasaan itu sudah menjelma menjadi dendam, menjadi ingin membalas, menjadi hal-hal yang jauh lebih buruk daripada itu. Maka sebelum hal itu terjadi, mari kita saling memaafkan. Kalau kita mau memaafkan saudara kita selama di dunia nih, meskipun itu berat ya kak, misalnya dia udah benar-benar zolim banget, susah bagi saya memaafkan. Ingat kata Rasulullah apa? Tidak akan Allah tambahkan kepada hambanya yang memaafkan orang lain kecuali Allah menambahkan kemuliaan untuknya. Mulia, mulia, mulia terus.
Aku nih orang yang terzolimi terus, kamu maafkan terus, kamu mulia terus. Jangan kita tunggu balasannya ketika di dunia. Lihat nanti ketika di akhirat bagaimana tabungan kita. Walaupun mungkin sebenarnya balasan Allah itu sudah ada di dunia, balasan kita maafkan orang lain nih. Ternyata Allah memberikan kita kemudahan dalam beribadah. Anak-anak yang soleh dan solihah, lingkungan yang kondusif untuk kita beribadah. Ini adalah rahmat yang Allah berikan untuk kita, yang kadang-kala kita nggak mensyukuri. Punya masjid yang indah, megah, yang adem, nggak gerah. Nah, pernah nggak kita bersyukur alhamdulillah atas nikmatnya masjid yang berdiri di tengah-tengah kita? Alhamdulillah ya Allah atas nikmatnya lampu yang menyala. Kadang-kadang ini lewat, bahkan kaki kita yang bisa kita gerakan, mata kita yang bisa terbuka ketika bangun tidur aja kita lewat. Tidak mensyukuri itu. Maka mari sama-sama kita saling memaafkan, meskipun itu berat, tapi paling tidak orang itu tahu bahwa kita sudah memaafkan dia. Maafin aku ya, berat nih, berat rasanya, ya aku maafin kamu. Tapi misalnya dalam hati kita masih belum bisa melihat wajahnya, masih belum bisa berinteraksi secara berlebihan dengan dia, nggak apa-apa. Itu hal yang manusiawi, apalagi kalau memang kita tahu bahwa dia adalah tipe yang tidak bisa menjadi teman dekat. Ya memang tidak perlu berlebihan, ya, tapi jangan juga kemudian kita menyimpan rasa sakit hati. Biasa aja, ya Allah aku maafkan ya Allah, tapi rasanya sudah cukup. Dan ketika kita memudahkan urusan orang lain ketika di dunia, Allah akan memudahkan urusan kita ketika di akhirat. Tadi ya sudah tergambar bagaimana peliknya urusan ketika di akhirat. Tapi ketika kita melapangkan ya hati saudara kita, iya aku maafin, wah kita nggak tahu betapa beratnya dia melakukan kesalahan pada kita. Mungkin dia nggak sengaja, tapi itu fatal bagi kita. Kita sakit hati luar biasa. Sebenarnya teman kita juga nggak maksud dan nggak enak hati, tapi ketika kita bilang iya aku maafin kamu, wah itu seperti ada beban yang diangkat dari dalam hatinya. Bahkan lebih besar beban itu akan Allah tarik ketika nanti kita merasa terbebani di akhirat. Dan jangan lupa untuk mendoakan kebaikan bagi orang lain. Nah, ini juga penting sekali, karena ketika kita mendoakan kebaikan untuk orang lain, malaikat pun akan mendoakan yang sama untuk kita. Orang lain didoakannya oleh lisan kita, adapun kita didoakannya oleh para malaikat yang tidak pernah mengingkari Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, dan senantiasa menaati Allah. Itulah malaikat. Bayangkan didoakan oleh sosok yang seperti itu, ya, Masya Allah, luar biasa sekali. Boleh next Kak? Kemudian yang terakhir adalah mujahadah. Apa itu mujahadah? Mujahadah adalah bersungguh-sungguh memaksimalkan amal ibadah kita, menggenggam erat Ramadan kita pada hari ini, yang mana kita tidak bisa menjamin apakah kita akan mendapatkan Ramadan di tahun yang akan datang ataukah tidak. Saking celakanya kalau kita tidak menggenggam erat Ramadan yang ada di tengah-tengah kita pada hari ini. Rasulullah SAW sampai bersabda, celakalah seseorang yang masuk Ramadan, lalu Ramadan itu berlalu tetapi dia tidak diampuni. Saking Ramadan ini bulan penuh pengampunan, ya. Tadi banyak waktu-waktu yang mustajab, kok bisa kita tidak mendapatkan ampunan? Akhirnya Rasulullah bilang celaka, ya, celaka sekali. Kalau celaka itu kan artinya kayak benar-benar gitu, keterlaluan, kok bisa? Nah, supaya kita tidak termasuk ke dalam hadis ini dan hadis ini menjadi peringatan untuk kita, mari sama-sama kita bermujahadah dengan amal apapun yang bisa kita lakukan. Kakak sekalian, kita punya target yang biasanya mungkin kita tilawah hanya 1, 2, 3, 4, 5 halaman. Coba di bulan diturunkannya Al-Quran, ayo kita tambahkan targetnya. Dengan apa? Dengan 1 juz 1 hari, agar kita bisa mengkhatamkan 1 Al-Quran selama bulan Ramadan. Caranya gimana lagi? Misalnya setiap ba'da salat itu 5 halaman, ya, 5 halaman insya Allah selesai 1 juz.
nggak bisa ngaji di waktu zuhur dan asar misalnya, berarti di waktu qiyamul lail, ya, setelah sahur misalnya, atau sebelum sahur, sebelum anak-anak kita bangun, itu kita ngaji 5 halaman, sebelum tidur 5 halaman lagi. Memang kita harus bermujahadah. Mujahadah itu bukan sekedar berupaya yang gitu aja, enggak. Mujahadah itu artinya benar-benar sungguh-sungguh, ya. Bermujahadah itu artinya berupaya, berjuang dengan sungguh-sungguh. Kalau ada mahfuzat, ya, ada ungkapan Arab itu mengatakan i'malu, bekerjalah kamu, fauqa ma'amilu, di atas orang-orang itu bekerja. Orang bekerja di angka 6, 7, 8, berarti kita harus 9, 10 di atas itu. Nah, seperti itulah kita harus mengupayakan Ramadan kita. Boleh next, Kak? Ini mungkin terakhir dari saya, kakak-kakak sekalian yang disayangi oleh Allah, yang dicintai Allah. Ada 3 doa yang selayaknya bisa kita baca setiap malam di bulan Ramadan ini, ya. Insya Allah akan kita sama-sama baca doanya. Doa yang pertama, Allahumma a'tik riqabana minan nar. Ya Allah, selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Kenapa doa ini yang pertama, kakak sekalian? Karena sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menyelamatkan beberapa orang hambanya dari belenggu api neraka setiap malam di bulan Ramadan. Jadi tadi malam, kakak, ya, Allah menyelamatkan beberapa orang dari belenggu api neraka. Nanti malam Allah menyelamatkan lagi. Besok malam Allah menyelamatkan lagi. Mudah-mudahan dengan doa ini Allah menjadikan kita termasuk ke dalam hambanya yang Allah selamatkan dari belenggu api neraka. Kemudian yang kedua doanya, Allahumma ballighna lailatal qadri. Ya Allah, sampaikanlah kami pada malam Lailatul Qadar. Ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kenapa kita harus meminta dari sekarang agar Allah menyampaikan kita pada malam Lailatul Qadar? Karena ini adalah malam kemuliaan yang hanya Allah berikan kepada umatnya Rasulullah SAW dan tidak Allah berikan kepada yang lain. Yang ketika kita beribadah di dalamnya dari mulai maghrib sampai matla'il fajar, sampai mulai terbenamnya matahari, sepanjang itu kita beribadah, maka ibadah kita lebih baik dari 1000 bulan atau 84 tahun. Masya Allah. Misalnya kita pada malam itu memberi makan orang yang berbuka, ternyata itu pas dengan malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Berarti kita seolah memberi makan orang berbuka selama 1000 bulan. Misalnya kita tilawah 1 juz pada malam itu, cuma 1 malam kakak, tapi ternyata itu seperti kita tilawah 1 juz selama 1000 bulan, yang padahal kita tidak bisa menjamin 84 tahun kita bisa hidup. Misalnya pada malam itu kita berinteraksi dengan baik bersama anak-anak kita, berinteraksi dengan baik dengan orang tua kita, ternyata itu bernilai pahala yang luar biasa sekali. Maka kata Rasul, carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir, dan lebih tepatnya di malam-malam yang ganjil. Oh, ini kan masih hari kedua, jadi Lailatul Qadar masih lama. Ya udah nanti aja deh doanya, ya udah deh nanti aja berupayanya. Sudah masuk 10 malam terakhir. Oh, udah 10 malam terakhir nih, tapi kan kata Rasulullah di malam-malam ganjil. Ya udah deh nanti aja mintanya di malam-malam ganjil. Kira-kira nih kalau yang banyak menunda-nunda waktu, apakah Allah akan kasih? Belum tentu. Tapi kalau kita meminta dari sekarang, kita beribadah di setiap malam mulai dari sekarang, kemudian kita tingkatkan kembali ibadah kita di 10 malam terakhir, terutamanya di malam-malam ganjil, mudah-mudahan Allah menganugerahi kita Lailatul Qadar.
Kemudian doa yang terakhir, tapi tentu saja bukan yang paling akhir. Pasti kakak semua di sini memiliki doa-doa yang lebih powerful ya, untuk kehidupan kita. Adapun dari saya adalah, mari sama-sama kita baca doanya. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Jadi ini adalah doa kita agar ya Allah, terima ya Allah amal ibadah saya, puasa saya, qiyam saya, tilawah saya ya Allah. Mungkin tidak sebanyak orang lain, tapi ya Allah, terima ya Allah. Mungkin masih compang-camping, mungkin masih belang bentong, mungkin masih sangat jauh dari sempurna ya Allah, tapi tolong terima ya Allah. Nah, jadi mudah-mudahan dengan doa ini, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal ibadah kami. Mudah-mudahan ibadah kita, amal soleh kita selama di bulan Ramadan ini Allah terima. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sepertinya ini slide terakhir ya Kak. Ya, iya baik. Alhamdulillah, ini pembahasan terakhir kita untuk kajian hari ini. Tentu saja apa yang saya sampaikan masih jauh dari sempurna ya Kak, masih penuh dengan kekurangan, dan kesalahan itu hanya datang dari saya pribadi. Adapun kesempurnaan hanya milik Allah. Saya tutup sementara. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah atas ilmu, tausiah, dan juga nasihat yang telah disampaikan. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi ilmu yang barokah dan menambah ketakwaan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bagi para hadirin yang terdapat di Zoom meeting dapat mengajukan pertanyaan melalui chat Zoom, dan bagi hadirin yang hadir secara luring dapat mengangkat tangan dengan menyebutkan nama sebelum mengajukan pertanyaan. Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, izin perkenalkan, nama saya Medi. Tadi dari materi sempat disinggung bagaimana usaha kita dan diri kita untuk bisa mencapai surga atau Allah ridho kita masuk surga. Saya jadi ingat Ustazah mengenai potongan surat dari surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30 yang saya memiliki banyak pertanyaan di dalamnya, karena artinya untuk di Quran kita, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Itu salah satu ayat yang saya selalu merasa apakah aku tuh termasuk jiwa-jiwa yang tenang di dalam ayat ini, karena aku selalu overthinking, aku selalu mempertanyakan hidupku yang memang sudah dilalui seperti ini. Izin bertanya Ustazah, apa yang dimaksud dengan jiwa yang tenang di ayat ini? Terus apa yang dimaksud dengan hamba yang hatinya ridho dan diridhoi oleh Allah, dan Allah sampai mau kita itu masuk ke dalam surganya? Terima kasih Ustazah. Jazakallahu khair. Izin ingin digabungkan untuk pertanyaannya atau langsung dijawab Ustazah? Langsung jawab dulu ya Kak. Siap ya. Baik, bismillah, jazakallahu khair Kak untuk pertanyaannya, Masya Allah ya. Ya betul sekali, nafsul mutmainnah di dalam Quran surah Al-Fajr ayat 27 itu sangat berkaitan erat dengan pembahasan kita tadi, tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Jadi kalau kita penasaran apa sih yang Allah maksud dengan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang itu yang seperti apa ya Allah, sehingga engkau ridho, kami ridho, kemudian dipersilahkan masuk ke dalam surga ya dengan penuh keridhaan, dengan penuh ketenangan. Kalau kita lihat kata dasarnya dulu, mutmainnah ya, itma'anna yatma'innu, yang artinya tenang. Sudahkah kita tenang ketika Allah menakdirkan kita hal terburuk
dalam kehidupan kita tenang ya Allah. Ini adalah bagian dari qadarullah Engkau. Ini adalah bagian dari takdir Engkau. Atau kita masih menggerutu, ya, masih menyalahkan takdir. Ya Allah, aku udah berdoa, aku udah sholat, aku udah puasa supaya aku mendapatkan A ya Allah. Kenapa Engkau nggak kasih aku A? Padahal nafsul mutmainnah itu dia akan menyadari bahwa Allah lah sebaik-baik perencana. A itu kalau Allah kasih kepada kamu, itu tidak akan menjadi baik untuk kamu. Kalau Allah kasih kamu A, itu akan menjadi musibah untuk kamu. Maka Allah ganti yang lain. Begitu cara Allah mengabulkan kita. Bisa jadi ketika kita minta A, Allah langsung kasih. Artinya itu baik buat kita. Alhamdulillah. Tapi kita minta A, Allah nggak langsung kasih. Muter dulu gitu, harus ini, itu, dan seterusnya dulu. Itu yang terbaik untuk kita. Nafsul mutmainnah. Ketika kita tenang, menerima segala apa yang sudah Allah tentukan untuk kita. Kita yakini dulu bahwa setiap manusia itu pada dasarnya pasti akan diuji. Kata Allah di dalam surah Al-Ankabut, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah kalian mengira bahwa kalian akan ditinggalkan ketika sudah mengatakan amanna, aku beriman, kemudian kalian ditinggalkan padahal kalian belum diuji? Enggak. Maka yakinilah kakak sekalian, ketika Allah menguji kita bertubi-tubi, artinya Allah meyakini bahwa engkau dalam keimanan. Allah pengen meningkatkan level keimanan kita. Bagaimana caranya? Menerima, ya, menerima apapun yang Allah sudah tentukan untuk kita. Berkenaan dengan nafsul mutmainnah, prakteknya juga bisa kita bayangkan dalam Islam itu ada 3 jiwa. Jiwa yang pertama adalah nafsul ammarah. Mungkin kakak pernah dengar ini ya. Nafsul ammarah. Yang kedua adalah nafsul lawamah. Nafsul lawamah. Yang ketiga nafsul mutmainnah. Nafsul ammarah itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran, innan nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Kata Imra'atul Aziz, ya, orang yang menggoda Nabi Yusuf alaihissalam, dia mengatakan, yang Allah abadikan, sesungguhnya innan nafsa, sesungguhnya jiwa kita itu, Bu, jiwa kita ini, Kak, la ammaratun bisu, selalu menyuruh kita, memerintahkan kita kepada keburukan. Ya udahlah, sholatnya juga bisa nanti, kan waktu isya panjang, sampai menjelang subuh juga bisa. Sholat sih, tapi kita lalai. Ya udah sih, nggak apa-apa, udah nggak usah temenin dia lah, orang dia juga bukan orang baik. Padahal kita nggak tahu kenapa dia melakukan itu. Kita tidak mau tabayun terlebih dahulu. Atau misalnya ketika kita mensyukuri kebaikan suami, ya, ketika dia melakukan satu kesalahan, wah, langsung ya keburukan kita ini muncul. Tapi ketika dia melakukan kebaikan untuk kita, kita tidak berterima kasih. Jadi memang nafsu manusia itu memang condong pada keburukan. Itu kata Al-Quran, innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Nah, syaratnya ya, kecuali jiwa-jiwa yang mendapatkan kasih sayang dari Allah. Jadi tunjukkanlah bahwa kita ini adalah pemilik jiwa yang mendapatkan kasih sayang dari Allah, maka tidak mudah bagi setan untuk menggoda kita terjerumus pada keburukan. Dengan cara apa? Mengistiqomahkan kita dalam amal solih, menjaga waktu sholat kita, menjaga lisan kita. Ya, mungkin maksud kita bercanda, tapi ternyata melukai orang lain. Oh, berarti dia bukan tipe orang yang bisa dibercandain misalnya. Atau kita jaga lisan kita. Kemudian memperhatikan hubungan kita dengan pasangan kita atau orang tua kita. Ini penting sekali, supaya kita termasuk orang yang illa ma rahima rabbi, kecuali orang yang mendapatkan kasih sayang Allah. Ketika kita menyayangi siapa yang ada di dunia, maka yang di langit pun akan menyayangi kita. Kemudian yang kedua, nafsul lawamah. Apa itu nafsul lawamah? Allah sebutkan di dalam Quran surah Al-Qiyamah. Allah berfirman,
la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku bersumpah. Nah, kalau Allah sudah bersumpah, di dalam Al-Quran itu tidak ada sumpah kecuali sumpahnya Allah. Kalau kita manusia hanya boleh bersumpah atas nama Allah, demi Allah, wallahi, tallahi, billahi, ya. Tapi kalau Allah bebas, mau bersumpah dengan nama apapun. Termasuk di dalam surah Al-Qiyamah ini Allah bersumpah, la uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Nah, sesuatu yang Allah jadikan sumpah ini pasti penting sekali. Kenapa Allah sampai bersumpah dengan hari kiamat? Karena disinilah letak kesengsaraan manusia. Kemudian Allah berfirman lagi, wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan aku juga bersumpah, kata Allah, atas nama apa? Jiwa yang lawwamah. Apa itu jiwa lawwamah? Jiwa yang senantiasa menyesali perbuatan dirinya. Jadi ya Allah nyesel, tahu gitu, nah, itu jiwa kita lawwamah. Ya Allah, Ramadan udah hari kedua aja ya, kok saya masih di halaman sekian tilawahnya. Nah, itu jiwa yang menyesali. Duh, padahal tadi bisa ya saya ngomong pelan-pelan ke teman saya, kenapa harus keras-keras ya? Itu jiwa yang senantiasa menyesal. Alhamdulillah, kalau ada penyesalan artinya masih ada pintu pertaubatan. Kemudian yang ketiga tadi, nafsul mutmainnah adalah jiwa yang tenang, jiwa yang senantiasa menerima apapun yang Allah takdirkan untuk kita, jiwa yang senantiasa tumakninah. Mungkin kakak nggak asing dengan kata tumakninah, sering kita dengar di mana? Di sholat ya. Apa sih makna tumakninah dalam sholat? Tenang, nggak buru-buru ya kan? Jangan sampai dikatakan apa seperti ayam sedang mematok beras makanannya. Gitu, cepat sekali. Harus ada tumakninahnya. Minimal kita praktekkan tumakninah itu, mutmainnah itu dalam sholat kita yang tenang, ya, yang benar-benar kita resapi gitu, kayak Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Kemudian sesederhana tahiyat akhir, ya kan? Gimana doa sebelum kita salam? Kita berdoa minta dilindungi dari fitnah Dajjal. Makanya kalau hari Jumat disunahkan untuk membaca surah Al-Kahfi, sebagaimana Allah melindungi 7 pemuda, ya kan, dari raja yang zalim ketika itu. Allah sembunyikan mereka di dalam gua. Nah, kelak juga insya Allah Allah akan melindungi kita dari fitnah Dajjal, yang setiap orang ketemu, kamu ikut aku, kata Dajjal. Udah pasti ikut, Bu, udah pasti ikut. Fitnah Dajjal itu benar-benar di luar kemampuan kita. Makanya kenapa ayo nanti kita baca surah Al-Kahfinya. Nah, kemudian dari fitnah neraka jahanam, itu neraka yang paling bawah ya, walaiyazubillah, kan? Dari fitnah kehidupan, kematian. Jadi tumakninah kita insya Allah bisa kita dapatkan minimal dari ketika kita memperhatikan sholat kita, waktu sholat kita, dari interaksi kita dengan sesama kita. Kalau memang kita nanti pengen menjadi orang-orang yang Allah panggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah, indah banget ya Kak, sampai dibilang gitu sama Allah, irji'i, pulanglah. Kepada siapa pulangnya? Kepada Tuhanmu, rabbiki radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho dan diridhoi. Jadi engkau ridho terhadap takdir Allah, ya kan? Dan Allah juga ridho terhadap kamu. Makanya Rasulullah itu Kak pernah sampai berulang-ulang kali ngomong ke para sahabat apa? Sebentar lagi, kata Rasul, akan masuk salah seorang penghuni surga. Masuk orang ini. Besoknya lagi Rasul ngomong gitu, orang yang sama. Sampai ada sahabat yang penasaran, kenapa kok Rasul sampai ngomong berulang kali orangnya itu-itu aja, ya kan? Dia punya rahasia apa? Dia ngineplah di rumah sahabat ini. Sudah 3 hari dia tidak menemukan rahasia kenapa orang ini disebut sebagai ahli surga. Akhirnya dia berterus terang, wahai saudaraku, sesungguhnya aku menginap di rumahmu karena Rasulullah mengatakan engkau itu calon penghuni surga, engkau itu pasti masuk surga. Tapi aku perhatikan ibadah yang kamu lakukan itu sama dengan ibadah yang aku lakukan. Aku sholat duha juga, aku qiyamul lail juga, aku tilawah sebanyak kamu juga. Tapi kenapa kok kamu Rasulullah khususkan?
Ternyata sahabat ini mengatakan, ada satu amal yang kamu tidak melihatnya. Apa amal itu? Setiap malam aku selalu melakukan muhasabah. Aku memaafkan orang-orang yang telah melakukan kesalahan terhadap aku tanpa melewatinya sedikit pun. Jadi dia senantiasa muhasabah, apa yang sudah aku lakukan hari ini, apa yang perlu aku istighfari, apa dosa orang-orang terhadap aku maafkan ya Allah. Nah itu ketika kita ridho terhadap kesalahan, dosa-dosa orang lain. Hatta pasangan kita, kadang-kadang kita ada rasa dongkolnya. Orang tua kita, tiap hari kita bilang, Bu, ridhoin ya Bu, doain ya Bu. Itu Masya Allah. Ya artinya kita pengen menjadi orang yang diridhoi. Juga nanti Allah ridho terhadap kita. Dan kita juga bagaimana agar kita bisa meridhoi semua keadaan ini. Ya yakin aja bahwa semuanya itu datang dari Allah. Seperti itu ya. Dan tidak ada perancang kehidupan terbaik kecuali Allah, ya. Maka yakinilah bahwa Allah telah merancang kita untuk kelak kita masuk ke dalam surga. Maka bagaimana kita menjalani kehidupan kita sebagai ahli surga? Bukan orang yang gak pernah melakukan kesalahan, Kak. Bukan. Tetapi orang yang senantiasa bertaubat dan kembali kepada Allah. Allahu a'lam. Mungkin itu ya, Kak ya. Izin, apakah masih ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustazah, perkenalkan nama saya David. Saya ingin bertanya, sebagai ibu pekerja, saya juga ingin sekali mempunyai peran yang tetap hadir sebagai ibu dan istri untuk keluarga saya di rumah. Nah, apakah bagaimana meluruskan niat saya untuk bekerja dan memasak agar semuanya bernilai ibadah di sisi Allah, dan apakah memasak itu juga untuk keluarga saya setelah saya lelah seharian bekerja di kantor, termasuk bentuk sedekah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Kak untuk pertanyaannya. Masya Allah ya. Sebagai ibu yang bekerja, tentu saja itu terkadang menjadi dilema ya. Kita pengen tetap bisa optimal, bisa maksimal membersamai anak-anak kita, mendidik anak-anak kita menjadi utuh berada di rumah. Sebenarnya keutuhan itu bukan berarti kita 24 jam secara fisik tuh ada ya bersama anak kita, itu belum tentu. Ada yang secara fisik 24 jam bersama anak-anak tetapi ternyata jiwanya tidak utuh, ya kan? Tetapi anaknya, mohon maaf misalnya rusak dan seterusnya gitu ya, wal'iyazubillah. Jadi itu semua memang hadir dari hati kita. Bagaimana kita menunjukkan hati kita ini ke amal-amal kebaikan. Misalnya sebelum kakak pergi ke kantor, minta lagi ridho suami. Biasanya ada bukan perjanjian ya, kesediaan. Kalau misalnya saya mengajar itu bisa ada kesediaan mengajar ya, untuk memperbaharui kontrak dan seterusnya. Izin dulu ke suami, gimana saya masih boleh lanjut atau enggak gitu kan. Ntar kadang kita tapi harus terima apapun diomongin suami gitu. Misalnya kata suami, boleh sih tapi bisa nggak kalau kamu gini. Biasanya kalau ada kata tapi, kita tuh udah langsung gimana ya, misalnya kayak gitu, udah langsung sakit hati duluan atau langsung jadi tinggi duluan gitu. Padahal keberkahan kita itu datang ketika kita menaati suami. Sampai tau nggak, Rasulullah itu pernah bilang, kakak sekalian, Rasulullah itu pernah bilang di hadis yang tadi, perbanyaklah istighfar dan sedekah. Rasulullah itu bilang, karena penghuni neraka itu kebanyakan dari jenis kalian, kata Rasul. Penghuni neraka itu kebanyakan dari jenis perempuan. Kemudian ada salah seorang sahabiah ya, bertanya, tapi pertanyaan beliau bukan karena tidak setuju, bukan karena marah pada Rasul. Kenapa ya Rasul? Enggak. Pertanyaan beliau ini benar-benar bertanya, tetapi beliau tetap meyakini apa yang disampaikan oleh Rasul itu sudah pasti hak, sudah pasti benar. Kenapa ya Rasul? Kebanyakan penghuni surga adalah perempuan, kata Rasul, karena mereka banyak mengingkari kebaikan dari suaminya. Seperti itu ya. Jadi kita harus mempersiapkan hati kita nih, ketika menerima nasihat dari suami, kita harus mau mendengarkan dia, kemudian mau
sesuai dengan arahan dia selama bukan untuk kemaksiatan. Ya, jadi cara kita mentajdidun niat kita, memperbaharui niat kita juga dengan kita memperbaharui ridho suami kita. Ya, ridho suami kita. Terkadang-kadang suami misalnya bilang, kok kayaknya kamu jam di luarnya kayak lebih banyak ya gitu. Itu ntar akan menjadi diskusi. Semua itu adalah untuk kebaikan keluarga kita juga. Kemudian kalau misalnya kakak masih ada waktu untuk memasak, alhamdulillah. Kalau tidak, ketika kita mengeluarkan uang, kita bayar orang lain, itu juga tidak masalah. Itu adalah bentuk nafkah suami kita untuk keluarganya, dia dapat pahala. Ketika kakak yang mengeluarkan, kakak bersedekah, kakak juga dapat pahala. Ya, itu kan tidak ada ya kewajiban seorang istri itu kecuali ketika dia memberikan itu menjadi sedekah untuk si istri ini. Tapi syaratnya suami ridho, seperti itu. Itu baru akan berbuah pahala di sisi Allah. Kewajiban perempuan itu sebenarnya dua, ya kan? Pertama menaati suami, kedua mendidik anak-anaknya ketika memang Allah menganugerahkan anak-anak. Dua hal itu, kalau dua poin ini kakak bisa genggam erat, maka insya Allah itu baik-baik aja. Ya. Cara taunya gimana? Pasti masing-masing kakak punya minimal amalan antara kakak sama adik-adik, anak-anak pasti punya. Misalnya, ya Allah di waktu yang sebentar ini aku masih tetap pengen optimal. Apa misalnya? Ngajinya anak-anak itu kalau bisa Al-Fatihahnya saya yang ngajarin. Ya, misalnya Al-Fatihah loh yang bakal dibaca 17 kali dalam sehari sama anak kita. Pahalanya ngalir buat kita. Maaf tapi saya bacaannya kurang lancar. Gak apa-apa, jangan dipaksain. Kita antarkan dia ke TPA misalnya. Gak apa-apa, insya Allah dengan kita mengantar, membiayai, kemudian kita memuliakan gurunya, kita melihat anak kita melihat bagaimana cara kita melakukan gurunya, itu yang akan menjadi amal jariah ketika anak kita melakukannya, diturunin lagi ke zuriatnya dan seterusnya. Atau amalan lain apa? Sebelum tidur membaca doa, ya kan? Baca surah Al-Fatihah atau surah Al-Mulk atau surah Al-Mu'awwidzat. Nah, kakak pernah dengar surah Al-Mu'awwidzat? Surah Al-Mu'awwidzat itu sebenarnya sederhana sekali. Al-Mu'awwidzat itu artinya adalah 3 surah penjaga. Apa saja? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. 3 surah penjaga ini kata Rasulullah, barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad dan al-mu'awwidzatain yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas setiap pagi dan petang sebanyak 3 kali, maka Allah akan mencukupkannya. Mencukupkan itu maknanya adalah melindungi dari penyakit, melindungi dari mara bahaya, karena Al-Falaq dan An-Nas ini turun ketika Rasulullah terkena sihir. 11 ayat ketika Al-Falaq dan An-Nas itu disatukan, 11 ayat ini ketika satu ayat dibaca itu melepas pelan-pelan satu persatu buhul tali sihirnya. Dicukupkan dari rezeki yang kita dapatkan. Mungkin orang-orang udah bikin rumah sampai berapa tingkat, udah gonta-ganti kendaraan, kita masih belum punya, kita apa, tapi kok hati kita tuh kayak cukup aja. Hati kita kok tetap qanaah, tetap bersyukur aja. Bisa jadi ini karena kita mendawamkan al-mu'awwidzat tadi. Kata Allah, akan aku cukupkan, itu pasti. Asalkan kita memang membacanya itu karena Allah. Nah, kita ajarkan anak-anak kita zikir sebelum tidur. Atau minimal kita sediakan 1 buku sirah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang itu kita bacakan untuk anak kita. Kalau misalnya nanti anak ibu nanya, kenapa bu kok gini? Nah, kita bingung udah tuh, ya kan? Gimana nih? Sabar nak. Nanti kita insya Allah kita cari jawabannya besok. Insya Allah ada di halaman berikutnya. Tinggal gitu aja. Kadang-kadang cara saya juga kayak gitu. Padahal saya nggak tahu nih di halaman berikutnya ada atau tidak. Tapi biasanya kalau berkesinambungan, insya Allah ada. Kalaupun tidak ada, nah baru kita tanya ke buku sirah yang lebih besar atau ke orang yang lebih paham dan seterusnya. Seperti itu. Jadi untuk mendidik anak-anak kita minimal pasti kakak semua di sini punya target dalam mendidik anak-anaknya. Sama pun seperti saya misalnya, saya selalu bilang ke suami, mungkin saya nggak bisa ya mendidik semua pelajaran anak-anak itu saya yang pegang. Tapi insya Allah untuk Al-Quran, untuk tafsir, untuk hafalannya, insya Allah itu saya yang pegang. Tapi kalau yang lain, gimana kalau kita minta tolong sama orang lain? Oke, nggak apa-apa kayak gitu. Bukan berarti kemudian kita tidak utuh, tidak sempurna, enggak. Ya. Tapi kalau ternyata beban kita di dalam pekerjaan, ketika pulang, wah sudah tuh amarah yang ada ini itu, sampai iya sih abis itu kita minta maaf, tapi apakah kita mau setiap hari gitu marah-marah dan seterusnya?
Mudah-mudahan ketika kita meluruskan niat bahwa bekerja kita di kantor juga adalah dalam rangka beribadah kepada Allah. Nah, mudah-mudahan ketika pulang ke rumah kita lebih tenang. Ya Allah, di kantor aku ibadah, di rumah aku lebih beribadah. Seperti itu. Bukan berarti misalnya kita marah sama anak itu enggak mungkin kayaknya seperti itu. Tapi bagaimana nanti kita minta maaf kepada mereka dan seterusnya. Mungkin itu ya Kak ya jawabannya. Saya pun masih belajar, Allah alam. Masih ada tanya jawab Kak atau sudah? Izin, apakah masih ada yang ingin bertanya? Siap, sepertinya untuk sesi tanya jawab sudah cukup Ustazah. Untuk tadi dari audiens yang bertanya, sekarang izin untuk Ustazah dapat menyampaikan satu buah pertanyaan yang nantinya dapat dijawab oleh audiens. Pertanyaannya. Ya. Pertanyaannya ya tadi diminta ya oleh kakak panitia untuk menyiapkan pertanyaan katanya. Pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan untuk mentazkiyah diri kita? Tadi kan ada beberapa poin nih, boleh disebutkan? Enggak boleh berapa aja, bebas. Boleh buka catatan kan Kak? Boleh ya? Siap, boleh. Izin bagi yang ingin menjawab dapat mengangkat tangan. Izin Ustazah untuk tadi sesuai dengan materi yang disampaikan, cara kita untuk menyucikan hati, yang pertama kita harus mengetahui penyakit hati, contohnya itu ria atau sombong, lalai, dendam. Yang kedua, memperhatikan 5 waktu sholat, kita tidak lalai. Yang ketiga, mengistiqomahkan zikir dan bermunajat. Yang keempat, memaafkan dan mendoakan kebaikan untuk orang lain. Insyaallah, barakallah. Siap, izin untuk jawabannya tadi apakah sudah betul Ustazah? Ya, insyaallah barakallah sudah. Siap. Terima kasih kepada hadirin sekalian atas antusiasnya dalam sesi tanya jawab pada kesempatan kali ini. Sebelumnya untuk bagi para penanya diharapkan untuk dapat menghubungi panitia untuk mendapatkan hadiah door prize yang menarik. Kemudian terdapat satu hadiah lagi bagi tadi hadirin yang datang lebih awal di majelis ini. Untuk nama dari hadirinnya yaitu Saudari Meidi. Bisa diberikan tepuk tangan atas semangatnya dalam menghadiri kajian pada hari ini. Insyaallah. Siap, baik, acara selanjutnya sebelum kami tutup terdapat sesi penyerahan bingkisan dari panitia kepada Ustazah. Pada panitia dipersilahkan.
Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Seluruh rangkaian acara telah diselesaikan. Terima kasih atas kehadiran dan juga antusias dari jemaah sekalian. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan juga doa kafaratur majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada hadirin sekalian dapat melaksanakan foto bersama Ustazah.